Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sitokumpul, kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Sitokumpul yang berbahagia, perkenalkanlah saya untuk pada kesempatan kali ini akan membawakan yaitu tentang budaya positif dalam kegiatan diseminasi modul 1.4. Sebelum kita mulai, saya akan membuka kegiatan yang terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya secara pribadi akan berdiskusi dengan panjenengan semua. Dalam kesempatan ini kegiatannya ada diseminasi yang mana akan dibahas tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga dengan pertemuan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan salam yang kelak di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Sebagai pembuka bahwa panjenengan semua setelah menyaksikan sedikit banyak tentang kegiatan siswa yang dilakukan di SD kita. Dalam kegiatannya tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memerlukan penanganan khusus. Dalam hal ini tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita, yaitu tentang budaya positif, dan juga nanti ada sedikit tentang korelasinya dengan budaya positif, ada hukuman dan konsekuensi, yang mana ini yang terjadi di sekolah kita sebenarnya banyak sekali dari para guru, terutama ini saya sendiri sebagai guru PAI, yang mana dalam kegiatannya seringkali juga dipasrahkan untuk anak-anak mungkin dalam tanda petik kurang menaati peraturan, seperti hari Senin tidak memakai seragam lengkap, tidak memakai ikat pinggang dan lain. Dalam hal ini bagaimana dalam menangani siswa tersebut, itu apakah diberikan hukuman, misalkan ada yang lari mengelilingi halaman, ataukah ada solusi yang lain. Nah, itu nanti sedikit banyak kita akan bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Untuk kegiatan kali ini, perkenalkan ini sedikit banyak, nanti ada presentasi yang akan saya sendiri akan membawakannya. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ini untuk diseminasi aksi nyata dalam modul 1.4 budaya positif. Untuk pertemuan yang kemarin, Bapak dan Ibu juga pernah saya perkenalkan, yaitu tentang budaya, sedikit banyak tentang kurikulum yang ada di kami di calon guru penggerak, yaitu ada modul, ada ruang kolaborasi, ada aksi, ada aksi nyata dan lain. Untuk kali ini ada di modul 1.4, memang sebagai penghujung di modul 1 kegiatannya harus terlampaui, yaitu ada kegiatan aksi nyata, yang mana aksi nyata di sini adalah perlu diseminasi. Ini untuk tujuan pendidikan dalam di negara kita ini untuk Diajak Juantoro adalah titik puncaknya itu sebagai manusia hanya dapat menuntun tumbuh kembang atau menuju hidupnya kekuatan kotor yang ada pada anak-anak. Di sini bahwa seorang pendidik itu hanya berkewajiban menuntun seperti seorang petani, yaitu dalam menuntun anak didiknya. Ini apabila seorang petani dengan tekun dapat
merawat tumbuhannya, maka hasilnya pasti akan sesuai dengan yang diharapkan. Ini dalam tujuan pendidikan untuk Ki Hajar Dawantara ini adalah menuntun sebagai seorang guru. Ini budaya positif. Budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini yang dapat kita simpulkan yaitu budaya positif, nilai dan kebiasaan yang di sekolah ini meliputi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari seperti kebiasaan pagi maupun kegiatan-kegiatan lain, kegiatan di kelas. Ini dapat berpengaruh sebagai budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti kalau kita setiap pagi juga telah melaksanakan pembiasaan seperti pembacaan Asmaul Husna, pembacaan kitab Budi Susilo, baris berbaris, itu semua adalah sebagai salah satu sarana atau sebagai salah satu kegiatan yang dapat menunjang budaya positif di sekolah kita. Konsep utama budaya positif ada beberapa, yaitu perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ini seperti materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, ini adalah posisi kontrol sebagai guru, dan keyakinan kelas juga segitiga restitusi. Itu yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Oke. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Langsung. Dipotong ya. Oke. Kebutuhan dasar manusia di sini setiap orang itu kan berbeda-beda dari pandangannya, kemudian dari cinta kasih, kemudian kebebasan, kesenangan. Setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, ini Pak Kri bagaimana caranya untuk mengakomodir kebutuhan dari semua peserta didik yang ada di sekolah itu bagaimana Pak? Sebelumnya kepada Ibu Widya Astuti, Ibu Widya Astuti wali kelas 5 nih. Terima kasih Bapak. Disiplin di sini saya juga akan memberikan beberapa tentang ini adalah di BPT ada budaya disiplin. Kita kenali dulu tentang budaya positif. Yang pertama ada disiplin. Dapat kita lihat bersama bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti belajar. Belajar kalau di sini di guru bergerak adalah belajar sepanjang hayat. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Ini ada Skoratus dan Plato menyatakan bahwa disiplin diri ini adalah untuk kebutuhan diri sendiri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ini mohon maaf, ini disiplin urusan hargai. Namun dalam budaya kita makna
kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini perlu diingat Bapak dan Ibu, bahwa maksud dari disiplin adalah untuk mendapatkan kepatuhan, bahwa dituntut untuk setiap anak itu menjadi patuh dengan adanya sebuah perilaku disiplin. Ini sebenarnya adalah mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini kegiatan kita sehari, ada baris baris, ada masuk kelas, itu diawali dengan berbaris depan kelas. Itu tujuannya adalah satu, untuk mendisiplinkan siswa. Tetapi dalam hal ini kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Memang sebetulnya disiplin itu sangat tidak menyenangkan. Tetapi kalau tidak disiplin, intinya adalah bila tidak ada disiplin itu sendiri, maka kekacauan yang akan terjadi. Kita dengan semua bisa membayangkan kalau tidak ada disiplin, misalkan kalau dalam antrian suatu kegiatan yang ada antriannya, itu kalau tidak disiplin bagaimana? Semua orang pasti akan berebut untuk saling mendahului. Ini disiplin. Lanjut, ini untuk selanjutnya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa, itu ada 4 ini yang dituliskan. Yang pertama ini adalah ada cinta kasih atau yang diterima. Cinta kasih berhubungan dengan diri sendiri, merasa dihargai oleh orang lain, merasa diperhatikan, berhubungan adalah dengan kasih sayang dan cinta. Maka dari itu kita sebagai guru, terutama di guru SD, itu kita harus memberikan perhatian lebih pada anak-anak kita tentang cinta kasih pada mereka. Selanjutnya juga ada penguasaan dalam arti di sini adalah bagaimana seorang guru itu bisa menguasai kelas, bisa memperhatikan kelas sehingga apa yang diinginkan, tujuan dari belajar itu tercapai. Di sini adalah penguasaan. Selanjutnya dalam hubungannya dalam memperhatikan, dalam memberikan sebuah pengajaran, tentu kita juga harus melihat adanya kesenangan apa yang digemari oleh murid itu sendiri. Bila murid itu suka dengan suatu hal, maka kalau kita memberikan hal itu tentunya akan mendapatkan suatu apresiasi yang baik. Contoh, bila anak memang suka menari, kita kasih pelajaran menari, tentu anak akan lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran tersebut. Selanjutnya ini ada kebebasan. Kebebasan dalam arti pendidikan adalah kebebasan untuk bisa mengeksplorasi diri. Bagaimana anak-anak itu dapat berkembang pikirannya, dapat mencapai hal-hal yang luar biasa. Itu adalah kebebasan mereka. Dalam era digitalisasi sekarang ini, maka perlunya kebebasan anak untuk berpikir kritis. Di sini kita juga akan belajar bersama-sama bagaimana membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kesenangan murid. Terus kita ada cinta kasih, memberikan perhatian kepada peserta didik, ada penguasaan, menguasai setiap materi maupun menguasai kelas, dan juga ada kebebasan anak bebas berkreasi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang pertama itu ada survival. Atau survival adalah pengembangan diri, di mana untuk bisa bertahan hidup. Ini dalam arti bisa bertahan hidup. Anak-anak di sini adalah bisa mengembangkan, bisa bertahan dengan segala upaya yang mereka kerjakan. Ini terima kasih sekali lagi atas tanggapannya pada Bapak Adi selaku wali kelas 4.
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Rizky. Mas Rizky, kamu tahu kenapa Pak Pri panggil? Ya Pak, saya memukul tangan Andi di kelas waktu pelajaran Pak Adi. Pak Pri lihat kamu sebenarnya anak yang rajin dan sopan. Perbuatan menyakiti orang lain itu tidak baik. Maaf Pak, sekali lagi saya minta maaf. Pak Pri yakin Mas Rizky punya alasan mengapa memukul tangan Andi. Ya Pak, Andi usil dan godain saya terus pas saya masih mengerjakan tugas. Mas Rizky yang pintar, ketika digoda, diusilin teman itu harus sabar, tetap harus sopan. Kita tidak boleh marah, apalagi sampai memukul. Hal itu akan merugikan Mas Rizky sendiri. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat dan kesepakatan di awal semester? Iya Pak, masih ingat. Ayo, apa saja nak? Sebutkan. Saling menghormati, datang tepat waktu, dan piket kelas. Itu masih ingat semuanya. Apakah keyakinan kelas itu harus kita laksanakan dengan baik? Iya Pak. Oke, sekarang apa yang dapat kamu lakukan untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Ya Pak, saya akan menghormati dan bersikap sopan kepada Pak Pri, juga kepada guru-guru yang ada di sini dan teman-teman. Baik, baiklah Mas Rizky berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan meminta maaf kepada Mas Andi. Baik Pak, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Silakan kamu bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Tasya. Tasya, kamu tahu kenapa kamu Pak Pri panggil? Iya Pak, nilai pelajaran agama saya masih kosong. Pak Pri lihat kamu sebenarnya anak yang rajin dan sopan. Pasti ada alasan yang membuat kamu tidak mengumpulkan tugas. Maaf Pak, sekali lagi saya minta maaf. Kemarin saya pinjam buku komik milik teman, dan pada waktu pelajaran agama saya membaca buku tetapi bukan buku pelajaran, melainkan buku komik. Karena buku komik tersebut termasuk baru, dan saya juga baru dapat meminjam setelah sekian lama menunggu. Begitu. Pak Pri dulu juga sangat suka sekali membaca buku komik, apalagi kalau komik tersebut baru. Pastilah seru untuk dibaca. Memang membaca itu sangat baik, tetapi harus sesuai dengan waktu dan tempat dalam membaca. Terus kenapa nilai agama kamu kosong? Iya Pak, saya lupa mengerjakan tugas agama dari Pak Pri karena terlalu asik membaca komik sehingga saya kehabisan waktu untuk mengerjakan tugas dan belum mengumpulkan. Ya wajarlah, ya karena kemampuan kita terbatas dan waktu kita juga terbatas. Tapi saya melihat hanya tugas milik kamu yang belum dikumpulkan. Iya Pak, tugas agama saya akan kerjakan Pak, tetapi mohon untuk diberi waktu untuk menyelesaikan
menyelesaikannya agar saya dapat bisa kumpulkan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Terus keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saya tidak disiplin waktu, Pak. Saya mengumpulkan tugas terlambat. Sebenarnya tinggal 2 soal yang belum saya kerjakan, Pak. Cuma karena saya lupa jadi belum saya kerjakan. Kamu yakin? Kamu yakin tidak kalau disiplin waktu itu penting buat kamu? Iya, Pak. Saya yakin akan hal itu. Oke, sekarang bagaimana kamu akan menepati keyakinan kelas kita tadi? Ya, Pak. Saya akan mengumpulkan tugas agama saya. Saya juga akan membagi waktu agar kegiatan membaca komik dapat berjalan dan tugas saya tidak ketinggalan. Baik, pandai-pandailah membagi waktu dan jangan tunda tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah agar tidak menumpuk. Baik, Pak. Saya berjanji. Kalau kamu bisa melaksanakan itu, kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi disiplin dalam mengerjakan tugas dan bertanggung jawab dalam perilaku saya. Gimana rasanya jadi orang seperti itu? Saya akan merasa bangga dan puas, Pak, karena dapat mengerjakan tugas sekolah dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Baiklah, saya kira cukup dan saya yakin kamu akan menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Silakan kamu bisa menirukan doa. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini sekali lagi kita belajar bersama. Di sini kita akan bahas tentang disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini jelas di sini adalah kata-kata bisa mengontrol dirinya sendiri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini juga bermaksud siswa itu dengan sendirinya berlatih untuk mandiri, bisa membedakan itu benar atau salah, bisa mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan itu benar atau salah. Ini juga salah satu bentuk dari disiplin. Anak-anak masuk pada jam pelajarannya dengan tepat waktu, itu mereka tanpa disuruh, dengan adanya kesadaran dari diri sendiri, itu mereka tertanam disiplin, nilai-nilai yang kita hargai. Juga perlu garis bawahi juga, ini ada tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab dengan resiko tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai di sini yang dimaksud adalah dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita ulas dahulu juga bahwa beberapa nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ini ada contoh kasus itu. Saya bacakan. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Makan siang mereka dengan paksa. Berarti Agus itu seringkali meminta bekal tapi dengan cara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bulia, pandangan semua ini seolah-olah menjadi Bulia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ini beberapa kategori yang bisa kita pelajari di sini.
Ada beberapa. Ini yang pertama adalah apa yang akan Anda lakukan? Yang akan Anda lakukan apabila menjadi burian. Yang kedua, kira-kira alasan apa ini Agus melakukan hal itu? Ini kita tarik garis lurus kepada Agus. Apa saja yang akan kita lakukan? Ini menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Ini monggo bisa didiskusikan atau bisa dicari tahu. Nah, untuk selanjutnya dalam tindakan tersebut, ini penerapannya dalam konteks pengelolaan disiplin positif. Ini Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Kalau ada suatu kejadian itu tentunya mesti ada suatu perkara ataupun alasan kenapa dia melakukan hal itu. Ini dalam pertanyaan tadi juga telah jelas apa yang akan dilakukan, mengapa Agus melakukan hal itu. Di sini yang pertama ini adalah Agus lapar alasannya dan orang tuanya tidak membawakan makanan bekal makan siang. Ini adalah suatu survival atau mencari tahu. Karena Agus lapar, berarti dia ada keinginan karena merasa laparnya itu sebagai seseorang manusia mesti kalau lapar berpikirannya bagaimana saya bisa makan. Intinya itu adalah mengatasi masalah yang ada. Kalau saya lapar, saya mesti akan mencari makanan dengan cara macam-macam, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ini yang pertama adalah yang survival. Agus lapar itu kata kuncinya. Dan ini ada kemungkinan yang lain, mungkin orang tuanya tidak membawakan atau tidak membuatkan bekal makan siang untuk Agus. Jadi karena lapar dan juga orang tuanya tidak memberikan atau tidak membawakan bekal makanan. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Nah, ini mungkin ada situasi yang lain. Ini mungkin Agus juga aslinya kepengen butuh suatu perhatian dari teman-temannya, yaitu pengen punya cinta kasih perhatian dari teman-temannya. Ini dia melakukan hal itu, dia melakukan suatu kenakalan agar teman-temannya memperhatikan. Ini adalah nilainya ada cinta kasih. Biar Agus itu diperhatikan oleh teman-temannya, maka dia melakukan hal ini. Kalau di sekolah kita mungkin ada beberapa yang nakal, tapi dalam tanda kutip nakalnya karena kurang perhatian dan kasih sayang di orang tua, di keluarganya, sehingga dia melakukan kegiatan itu di sekolah untuk mendapatkan perhatian dari teman maupun guru di sekolah. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini hubungannya dengan kekuatan. Mungkin dalam cerita ini Agus dikategorikan sebagai anak yang besar, yang gede. Dia dapat melakukan apa saja kepada teman-temannya. Mungkin dalam tanda kutip mengintimidasi kepada teman-temannya. Itu karena dia punya kekuatan, dia punya keyakinan bahwa dia mampu mengalahkan teman-temannya. Bila ada teman-teman yang berontak, itu adalah salah satu sumber kekuatan dari Agus tersebut. Dia punya power atau kekuatan sehingga dia melakukan itu. Dia merasa hebat dari teman-temannya. Yang keempat, ini ada kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ini juga menjadi alasan bahwa Agus kepengen sesuatu yang berbeda, kepengen menu yang berbeda. Dia kepengen menu mungkin seperti teman-temannya. Mungkin ini hanya cerita saja. Mungkin Agus setiap harinya hanya dibekali makanan yang itu saja berulang terus sehingga terjadi kebosanan pada Agus. Maka dari itu juga Agus kepengen sesuatu yang berbeda. Misalkan kepengen lauk seperti temannya, sehingga dia dengan segala cara dia kepengen makanan itu dengan cara mungkin merebutnya dengan kekuatan dan lain-lain. Tapi dalam arti yang lain adalah dia kepengen melakukan sesuatu yang lain atau bebas. Kalau kita juga guru setiap hari monoton kegiatannya pulang
pulang sekolah, ngurus rumah tangga, malam kegiatan, terus pagi lagi ke sekolah dan lain-lain. Itu juga kita perlu refresh atau refreshing. Maka dari itu adalah untuk kegiatan kita mengeksplor diri sendiri. Yang kelima, ini adalah kesenangan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Karena istilahnya kalau dalam hal ini adalah jahil. Dia senang itu melihat teman-temannya kalau diminta bekal dengan cara yang paksa. Dia hanya menikmati ekspresi teman-temannya karena ketakutan, karena dia mengambil dari bekal, ataupun dia hanya menikmati temannya jengkel, ataupun yang lain dia menikmati kejadian itu sehingga temannya tidak bisa makan. Itu semua adalah menunjuk kepada salah satu di sini adalah tentang konsep disiplin positif. Dia hanya menginginkan suatu kesenangan saja, jahil dengan cara kesenangan dia. Mungkin untuk murid-murid kita di sini ada beberapa yang jahilnya karena memang iseng saja, tidak kegiatan yang lain, tapi hanya iseng. Dia senang dengan kegiatan itu, atau suka teman-temannya kalau susah, gitu seperti itu. Bapak dan Ibu, ini jawaban tadi ada kasus yang dapat kita tampilkan. Ini, terus selanjutnya di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini ada suatu kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut, pada saat pelajaran matematika berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak pun melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno tersebut terhadap Iva apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ini pertanyaan pertama. Menurut Anda, ini tindakan Pak Seno tersebut ini setuju atau tidak? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak alasannya apa? Mungkin Bapak Ibu sudah membayangkan bila ada seorang anak memang yang belum menguasai suatu pelajaran, sehingga biasanya terbata-bata atau tergagap karena dia tidak begitu suka dengan pelajarannya, ditambah juga dia kurang menguasainya, sehingga kalau kita tunjuk biasanya akan terjadi gagap dan yang lain, dan anak juga biasanya akan merasa kurang percaya diri terhadap apa yang ditanyakan. Menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Jelas toh Bapak dan Ibu? Bahwa dalam kegiatan tersebut ini untuk tindakan Pak Seno ini seharusnya tidak dilakukan, karena perbuatan Pak Seno di sini adalah anak yang memang kurang menguasai pelajaran, terus dia disuruh maju di hadapan, terus dia disuruh menyentuh hidupnya seperti ini. Ini adalah suatu, nomor dua adalah suatu hukuman karena tidak adanya peraturan kelas. Ini kalau hukuman berarti sesuatu peraturan yang mungkin bisa secara langsung maupun tidak langsung. Sementara konsekuensi, anak itu tahu betul terhadap sesuatu yang akan dilakukan. Misalkan bila ada peraturan kelas, anak-anak
tidak boleh terlambat. Maka kalau anak terlambat itu mesti akan mengetahui dengan dirinya sendiri bahwa kalau saya terlambat pasti akan seperti ini. Itu adalah konsekuensi. Oke, ini sebelumnya slide berikutnya bahwa teori perilaku manusia ini ada beberapa tentang perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, teori motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi adalah saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal dari diri murid itu sendiri. Seumpama saya tidak bisa melakukan hal itu, saya mesti akan seperti ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini yang akan kita harapkan. Yang pertama di sini tadi motivasi eksternal, motivasi internal, terus motivasi eksternal. Mohon maaf ada sedikit kesalahan penulisan. Terus yang ketiga ada motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini mari terlatih bahwa dalam itu hukuman atau konsekuensi. Ini yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Misalkan ada seorang yang terlambat hadir di sekolah, terus dia disuruh untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker setelah ini pas kemarin ada corona. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalkan ada anak mencoret-coret buku temannya, lalu dia disuruh menggantikan. Yang selanjutnya, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ada anak yang ngobrol dengan teman terus kita hukum. Terus ada hukuman yaitu jam 12 siang harus berdiri. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ini sepatunya dicopot karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini pada ibu guru, ini yang pertama apa? Hukuman atau konsekuensi. Yang kedua juga apa? Hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, hukuman atau konsekuensi. Yang keempat juga hukuman atau konsekuensi. Ini semua adalah tentang hukuman atau konsekuensi. Sudah Bapak dan Ibu? Oke, mari kita lihat jawabannya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Ini adalah hukuman, jelas sekali. Kamu harus lari bila kamu terlambat. Hukuman karena sudah ada peraturannya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Seorang anak pasti tahu bahwa menulis di meja tulis, itu di meja orek-orek, itu kan tidak boleh. Anak juga sudah tahu dengan sendirinya. Ini sudah membersihkan, tapi sebuah konsekuensi. Nomor selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini jelas. Ada push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Peraturan seperti itu. Ini adalah suatu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret ulangan, tugas temannya dicoret-coret, terus disuruh menggantikannya lagi karena dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi. Jelas. Selanjutnya, ini ada berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang. Di sini jelas hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah adalah hukuman juga. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan
termasuk hukuman. Jelas ini Bapak dan Ibu, ini adalah posisi kontrol guru yang wajib kita ketahui. Ada guru berbuat, guru berkata, hasil kaitannya dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid ini semuanya ini Bapak dan Ibu guru. Suatu kontrol posisi guru ini adalah guru sebagai pemukul, guru pembuat merasa bersalah, ada guru harus sebagai teman, dan juga guru sebagai manajer. Yang terakhir ada guru yang sebagai manajer. Itu tindakan-tindakan seorang guru. Ini ada beberapa contoh kasus. Contoh kasus ini panjenengan semua bisa mempelajarinya. Ini ada 2 kasus. Nah, ini yang pertama. Ini untuk kasus pertama ya. Ini saya akan membacakan. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alwi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alwi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah, ibu santai saja Bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ini selanjutnya. Untuk yang kasus 2, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik atau berkelahi, menarik kemeja Anto dan kasar sampai kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalami kejadian tentang kesalahan hatinya. Kenapa kesalahan hatinya? Bu Suti pun melihat bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Bu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya copot sampai 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya, apakah yang dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing atau yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu. Saya lihat kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau di lab akan mudah lepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino nampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Bu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang kemeja atau dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino berdiam sejenak memandang kemeja atau yang tanpa kancing. Akhirnya Dino membentuk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja atau. Terakhir kali terlihat kedua anak tersebut Dino datang pada jam pulang setelah mereka sudah bercengkrama dan bersendal gurau. Nih, tentang keyakinan kelas, ini contoh kasus. Ini ada menurut Gosen, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal.
lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nih, ada peraturan. Selalu kembalikan contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah keyakinan yang itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kesalahan, keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, sabar. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nih, budaya positif ini adalah 4. Ini ada budaya positif, mengerucut lagi ke lingkungan positif, mengerucut lagi ke keyakinan kelas, mengerucut lagi sehingga menjadi sebuah peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bahwa dari ibu guru dituntut juga bisa membuat sebuah peraturan kelas. Peraturan kelas di sini yang dituntut adalah keyakinan kelas dengan sadar bahwa murid-murid itu mengetahui apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ini ada beberapa pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi sifatnya adalah sangat-sangat umum. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Di sini digarisbawahi kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi siswa-siswa dari semua yang berada di kelas itu mendapat hak yang sama untuk bisa mengeluarkan suatu idenya atau peraturan kelasnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini sebenarnya adalah dengan kegiatannya apakah sudah sesuai untuk tahun ini atau keadaan seperti ini, makanya perlu juga ditinjau ulang. Nah, ini yang kita hampir di penghujung, yaitu ada segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Karena kita juga tidak memungkiri bahwa suatu kelas, suatu keadaan itu seringkali atau tidak terkendali. Maka dari itu diciptakanlah suatu kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Apabila murid-murid melakukan kesalahan, mereka dengan sadar diri bisa mengetahui kesalahan mereka dan juga harus berkonsekuensi terhadap tanggung jawab apa yang dilakukan dalam melakukan kesalahan itu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Melalui restitusi guru dapat, ini yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Karena itu bisa kembali lagi seperti semua setelah melakukan kegiatan mungkin yang melanggar. Membuat murid untuk jujur pada diri sendiri. Kita tahu bahwa murid-murid itu dalam kegiatannya dituntut untuk bisa tanggung jawab, untuk bisa jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan ini terhadap hukuman atau konsekuensi ini ada penawaran. Bila seorang anak berbuat salah maka harus seperti ini. Ini adalah sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi terhadap tindakan yang salah. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan.
ada sebenarnya juga menstabilkan identitas. Contoh-contoh pertanyaan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Artinya adalah di dalam kegiatan validasi tindakan yang salah, adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Dimanakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati karena adanya keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini di dalam segitiga restitusi. Tahapan-tahapan segitiga restitusi adalah satu, menstabilkan identitas. Ini keterangannya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah salah satu cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan respon kepada anak didik kita apabila membuat suatu kesalahan. Jadi kita harus bisa menstabilkan emosinya dahulu. Nah, kalau dalam bahasa Jawa kita sehari dalam melakukan, dalam berbicara dengan anak, mungkin aslinya kena ngopo, seperti itu. Suara popo, itu biasanya seperti itu. Yang ketiga, yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah salah satu menstabilkan emosi. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini nilai umum yang kita telah sepakati sebenarnya adalah berhubungannya dengan kesepakatan kelas. Apa bayang kita tentang kasus yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ini keyakinan kelas. Ini ada validasi tindakan yang salah, nomornya terbalik kepada Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini adalah tentang segitiga restitusi. Karena ada beberapa contoh nanti untuk kasus-kasus yang ada dalam sekolah kita bahwa itu seperti itu. Mungkin demikian tentang segitiga restitusi. Bapak dan Ibu guru SD Negeri 1 Situbondo yang berbahagia, terima kasih atas kerjaan panjenengan semua dalam kegiatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, karena saya yakin saya baru belajar, mesti banyak sekali kesalahan yang saya sampaikan, dan juga mohon maaf kepada ibu guru dan juga bapak guru senior yang mana dalam menyampaikan materi ini sedikit sekali yang dapat saya sampaikan, mungkin dengan bahasa dan juga tutur kata yang kurang. Ini sekali lagi saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.